Selamat siang teman-teman. Sekarang Fatih lagi ada di bengkel nih. Nih Fatih. Dia mau upgrade Persivitian sekaligus sensor TPS karena udah mulai agak lemot gitu kan, kurang responsif. Nah barang-barangnya tuh ini nih. Ini yang mau di-upgrade nih. Ini Persivity pakai Daytona 1000 rpm cukup. Terus Sentry juga, per Sentry-nya pakai dari Daytona 1000 rpm juga. Untuk pulinya nih pakai Dr. Puli. Dr. Puli 15 gram sama slidernya nih. Slider pakai Dr. Puli juga. Untuk TPS-nya pakai dari KYTA, Kitaco KYTA. Ya upgrade tipis-tipis lah setelah kemarin perjalanan ke Dieng. Kayaknya nggak ada salahnya untuk upgrade tipis-tipis Persivitiannya, tapi nggak main derajatnya. Ini semua full standar untuk derajat-derajat puli-pulinya. Cuman main di roller Persivity per Sentry. Sebenarnya roller juga size-nya sama dengan yang sebelumnya dipakai, cuman ganti merek aja Dr. Puli. Karena yang kemarin itu udah agak peyang setelah pembongkaran, sekarang mau diganti. Ini juga udah agak kendor yang orinya nih. Jadi kita pakai Dr. Puli aja. Sama ini nih, yang semoga dengan ganti ini udah nggak lemot lagi tarikannya nih teman-teman. Nah tuh Fatih lagi ngantri. Tuh Fatih lagi ngantri. Ini lagi dikerjain. Ini motor apa ya? Nmax? Bukan. Motor apa anjay? Kali ini aku nggak bongkar sendiri teman-teman. Aku ada di bengkel FRM. Bengkel tempat awal aku ngebangun Fatih. Awalnya ngebangun di sini, terus dicicil juga di rumah karena malas jalan. Kalau sekarang karena aku malas bongkar, jadinya aku bawa ke bengkel nih teman-teman. Nih FRM. Tuh kayak gini, kelihatan nggak sih dalamnya? Tuh. Ini biarpun kecil-kecil gini tapi bengkel. Nah ini sekarang udah mulai pembongkaran nih. Nah ini nih, yang di sini nih mau diganti nih. Ini udah mulai error nih. Kita mau ganti merek KYTA. Sorry ya, habis makan somai ini kepedesan. Nah ini mekaniknya nih. Kalau kesini pastikan mekaniknya dia nih. Kalau bukan dia, bukan FRM berarti nih. Nah ini kita lagi bongkar nih TPS-nya nih. Kita mau pakai ini KYTA sekaligus buat pemanis nih, baut stainless dari Heng. Nah itu udah dilepas. Ini yang lama nih. Tuh. Sip. Nah udah dipasang cuy. Nah kalau dari sini kelihatan juga nih, ada merah-merah nih. Tuh. Bukan yang itu ya, yang ini ya. Nah ini, kalau itu kan cok busi. Tuh. Yang mau kelihatan ada merah-merahnya, bisa dipasang kayak gini ya nih. Nah tips nih dari mekaniknya nih, katanya nih kalau masangin TPS. Ya TPS. Kalau masangin TPS itu Jangan kenceng dulu. sebelum dikencengin banget, itu dites dulu, dinyalain katanya motornya. Pastikan kalau itu berfungsi baik-baik aja. Nah kan udah berfungsi nih, udah nyala nih, baru udah tuh dikencengin tuh, set. Nah tuh udah rapi tuh. Nih sekarang saatnya pembongkaran CVT nih, anjay. Ini baru spek yang akan diotak-atik nih.
ini sebenarnya PR-nya nih 1500 RPM sebenarnya nih. Tuh. Tapi terlalu jengat sebenarnya ya. Aku sendiri kurang begitu nyaman kalau begini nih. Jadi kita akan ganti ke 1000 RPM by Daytona. Ini Daytona nih. 1000 RPM. 1000 RPM. Warnanya putih kalau Daytona. Nah, untuk persentrinya nih kita akan pakai dari Daytona juga. Ini juga 1000 RPM ya tuh. 1000 R ya nggak kelihatan. Nah, ini 1000 RPM teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi pemasangan. Lebih keras yang orinya apa yang ini? Yang ini. Yang ini lebih keras. Nah, udah pasang tuh. Set. Itunya bolak-balik sama aja. Ininya, platnya. Sama aja, sebenarnya sama aja. Kan ini kan cuma kayak emang dari ikutin yang lamanya aja, Pak. Yang lebih halus di atas, yang di bawah. Ikutin yang lamanya aja. Yang lama aja. Ini juga nih yang sering luput dari perhatian nih biasanya nih. Apa sebutannya nih? Spi atau apa? Iya. Nah, spinya nih harus dipasang juga nih. Pastikan semua spinya pasang. Sah. Nah, ya ada tulisannya di sini. Daytona plus 10%. Ini bakalan masuk ke sini nih. Set. Nah. Tuh. Gini nih teman-teman. Nah, untuk pulinya sendiri ini sama sekali nggak ada perubahan. Ini puli belakangnya standar ya, ini standar. Ini pun standar nih. Pulinya ini standar nih, kipas belakangnya nih. Puli-puli standar lah pokoknya. Nah, aku di sini cuma main Persivity sama Persentry nih. Berarti ini lebih empuk daripada ini ya? Ya. Empuk karena ini 1500 RPM, itu 1000 RPM. Sip, top share. Nah, ini nih yang lama nih slidernya diganjel nih tuh. Kita akan ganti dengan Dokter Puli. Ini rollernya 15 gram juga, sama dengan yang akan kita ganti, cuman bedanya, nah yang ini Dokter Puli ini menurut orang-orang nih diklaim akan lebih awet daripada yang standarnya gitu. Karena kemarin waktu lagi habis dari Dieng pulangnya ininya udah pada peyang-peyang gitu teman-teman ya. Jatuh anjay. Nih Dokter Pulu nih. Dan untuk pemasangan roller Dokter Puli sendiri, di belakangnya ini ada ininya nih, petunjuknya nih tuh. Untuk pemasangannya ini arah pemasangan roller yang baik dan benar. Tuh, bagian depan roller yang ada tulisannya itu menghadap berlawanan arah jarum jam agar roller memberikan performa terbaik dan tidak cepat aus. Anjay, kasih minumnya kalau aus ya. Berarti yang ada ininya, yang ada tulisan Dokter Pulinya, dia arah balik jarum jam. Nah, yoi, tinggal dipasang aja. Gitu teman-teman, petunjuknya sih gitu. Nah, ini udah dipasang juga nih slidernya nih tuh.
Dokter Puli, paketan Dokter Puli kita. Set. Langsung ya, set presisi. Ini mekanik ini emang nggak betah nih kalau tangannya kotor dikit, dia tuh ngelap mulu bawaannya. Ini juga kita udah habis ganti kemarin originalnya KZR ya kita. Aku masih tetap prefer untuk bawaannya KZR so far sih. So far karena masih nggak ada kendala mengenai beltnya sendiri, bawaan KZR sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Ini pun masih standar tuh, nggak ada lubang-lubang, nggak ada kartel-kartelan, masih pure standar tuh. Nah kalau teman-teman kepepet nih ya, bagian kipas yang puli depan itu tuh, teman-teman sebenarnya nggak perlu pakai yang merek original, misalkan nggak ada originalnya ya. Bisa pakai merek KW. Merek apa sih KW yang depan? Yang bagian kipasnya? Nggak ada ini. Nggak ada mereknya. Tapi ini nggak harus yang original banget ya. Sebenarnya nggak masalah, tetap bisa aja yang ini. Nah itu kebetulan aku pakai yang KW itu, bukan yang ori. Nih, jadi gini nih racikan CVT Fatih sekarang nih. Udah begini sekarang. Kalau kemarin masih standaran banget, sekarang ya udah upgrade tipis-tipis lah. Sebenarnya utamanya main di pair doang. Nah, semua sekarang sudah kepasang nih, teman-teman. Tinggal dibalikin doang, dibaut-bautin lagi bak CVT-nya tuh. Tinggal putar-putar doang. Setelah penggantian spek tadi, kita tes top speed tapi tanpa beban ya. Ini di standar 2 ya teman-teman ya. Oke. Nah mentoknya di segitu tuh. Untuk top speed sih memang berkurang karena rollernya dari 18 gram dikurangin ke 15 gram. Top speed berkurang, cuman torsinya lebih gede daripada roller standar, karena roller standarnya KZR ini nih, ini 18 gram, dia gede banget itunya, gramnya gede banget. Kita kecilin dikit biar tetap masih bisa narik dikit lah ya. Kalau misalkan mau nyalip truk di Pantura sih oke lah, cukupan lah. Dengan spek standar, semua mesin nggak ada diapa-apain, semua full standar, apa adanya standar. Cuman main di kirian, dan kiriannya pun cuman tipis-tipis doang, nggak ada kartel-kartelan, nggak ada derajat-derajatan, semua full standar teman-teman. Nah itu kalau buat teman-teman yang penasaran, sekarang speknya Fatih sudah di-upgrade jadi kayak gitu. Untuk penggunaan di jalan sih nanti ya, tunggu aku ada berangkat touring kemana lagi gitu. Kalau cuman buat harian di sini nih, jalan-jalan di sini soalnya nggak begitu panjang. Kalau di Pantura kan baru berasa banget tuh panjangnya kayak gimana treknya. Ya, so far update mengenai Fatih sih itu dulu teman-teman. Oke, ini Fatih udah kelar teman-teman. Fatih sudah di otak-atik CVT-nya nih, sama ini mekaniknya nih. Tuh. Terus TP sudah diganti. Dan sekarang tinggal masalah harganya nih. Kalau untuk bongkar kayak gitu, dengan catatan semua barang-barang yang dipasang di Fatih itu aku belanja sendiri di e-commerce ya, di Shopee. Kalau untuk masalah harga barang-barangnya, monggo silakan teman-teman cari sendiri harganya berapa. Tapi kalau untuk jasa pemasangannya kayak gitu, habis berapa tuh pemasangannya? Untuk kayak tadi di Fatih itu habis berapa tuh? Kalau untuk pemasangan itu sih kena 50 itu ya, CVT. untuk pemasangan. Oh, pasangan tadi semua tuh 50. Ya, beda sama servis ya. Ya. Kalau servis itu kena 75.000 untuk servis CVT-nya, bersihinnya. Kalau servis untuk CVT 75.000 ya, untuk Vario dan sekelasnya berarti ya. Oke. Oke. Beat atau Beat juga sama CC lah.
Ya berarti kelasan Vario 125 cc. Vario semua sama ya? Sama. Vario sama, Beat juga segitu 75.000 kalau untuk servis CVT CVT bersihin tuh CVT. Tapi kalau mau otak-atik ganti spek ya monggo teman-teman bisa belanja sendiri ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau nanya kira-kira untuk harian enaknya apa, bisa tanya langsung nih. Bisa main kesini langsung nih. Lokasinya ada di Jalan Impres Raya nomor 52B. Jalan Impres Raya nomor 52B. Atau bisa lihat di Google Maps. Tuh, lihat di Google Maps ada. Namanya apa di Google Maps? FRM ada di Ciledug. Bengkel FRM Ciledug. Ya. Silakan cek nih, apa enggak cek deskripsi akan aku kasih tuh. Di situ lokasinya, silakan diklik aja. Kalau teman-teman yang dekat monggo mampir ke sini nggak masalah. Ya orangnya asik banget nih orangnya nih. Nih review bengkelnya kayak gini nih. Nah, kalau untuk bersihin TB nih, Untuk servis TB-nya sama 75.000. bersihin TB, dan bersihin filter udaranya. bersihin TB, terus filter udara juga dibersihin 75.000 untuk kelas Vario dan ya sekelas Beat sama Ya, harganya. bener, sama. Harganya tuh. Tinggal mampir aja ke sini untuk persiapan mudik. Tuh, teman-teman yang mau mudik pakai motor jangan lupa tuh sebelum berangkat harus diservis dulu. Jangan lupa ganti oli. Kalau mau ganti oli, bingung olinya apa? Di sini ada. Di sini mau ganti oli ada. Gitu teman-teman. Nih, ingetin nih mukanya kayak gini nih. Jadi ntar kalau misalkan main ke sini, nah kayak gitu tuh mekaniknya tuh, pastikan tuh. Harganya ya udah aku kasih spill semua harganya segitu. Teman-teman tinggal datang ke sini, mau bikin settingan kayak Fatih juga monggo. Mau lebih jengat lagi juga monggo. Ini dia bisa kasih masukan mau sejengat apa tuh motor bisa di sini. Gitu teman-teman.